Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Kalau kami ada pagi hari ini, kami tahu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh menarik kami untuk boleh mendekat ke hadirat. Amin. Dan pagi hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu Tuhan, kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Boleh darah anak domba kami menghampiri hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, mari buka kedua tangan-Mu. Mari hampiri Tuhan, mari sembah Tuhan sekali lagi, sembah Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang setiap yang sudah berlalu. Tuhan, pagi hari ini kami datang untuk bersyukur kami, dan kami mengakui kedaulatan dan kasih setiap kami. Sholat Tuhan bagi kami, Engkaulah Raja bagi kami. Kami ini adalah milik-Mu ya Allah. Kami ini adalah kepunyaan-Mu. Lantainya tanah Bapak Ibu, nggak seperti di ruko. Ya. Alat musiknya apa? Cuma kerincing. Tapi Tuhan lawat di sana. Jadi
tempat bukan menjadi tolak ukur Tuhan hadir atau tidak hadir, tapi hati kita. Katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya sharing di tempat ini adalah kali pertama saya hadir. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya mau perkenalkan diri dulu bagi kita semuanya. Nama saya Desmond Syadian. Saya sudah menikah Bapak Ibu. Anak saya 3. Oh iya, ada di sana. Iya. Senyumnya begitu lebar ya kan? Karena pakai website. Jadi saya sudah menikah. Anak saya 3, laki semua. Ya, yang paling besar udah kelas 3 SD. Nah, saya sebagai hamba Tuhan melayani sebagai full timer di gereja kita yang ada di rumah persembahan bersama dengan Ibu Gembala di tempat ini. Ya, kita satu ruangan, satu kantor. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya tinggal di Komplek Pemda Tanjung Sari. Ya, cukup dekat dari sini. Jauh kalau jalan. Ya, kalau naik sepeda motor dekat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin itu saja perkenalannya. Nah, hari ini saya mau sharing bagi kita semuanya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, karena berjalan bersama dengan Tuhan sampai kita menutup mata. Ya, tidak ada yang selesai. Tapi yang terpenting adalah setiap hari kita dibaharui Tuhan hari lepas hari. Katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah minggu kedua setelah kebangkitan. Nah, selama 40 hari Tuhan Yesus itu ada di muka bumi. Ngapain Bapak Ibu? Dia pelayanan misi. Apa yang dia lakukan? Dia jumpai murid-muridnya. Karena pada waktu 40 hari itu dia sedang menguatkan murid-muridnya. Itu seumpama begini, seumpama kita lagi bangun hubungan, lagi jatuh cinta benaran, tiba-tiba pasangannya lari, hilang. Bukan karena diputusin Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itulah murid-murid. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia mati, dikuburkan, ada satu figur yang hilang dari hadapan murid. Tapi pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia menyatakan, saya hidup, saya ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan hendak lakukan hari-hari ini? Nah, ini lagi musim-musim Paskah ya. Paskah artinya adalah masa-masa di mana Tuhan Yesus itu sedang menyatakan mukjizatnya kepada setiap kita. Kita adalah orang berdosa. Tuhan panggil kita supaya apa? Supaya kita mendekat kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu, poin pertama yang saya mau sampaikan, mau bagikan di tempat ini adalah, mari kita buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 ini sudah biasa kita baca, sudah sering kita baca. Dikatakan seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Amin. Saya percaya tidak ada toleransi Bapak Ibu. Orang yang jatuh cinta pasti berkorban. Setuju nggak? Ada di sini yang menikah dengan pasangannya bukan karena cinta, karena dijodohkan. Di zaman sekarang ini tidak ada lagi Bapak Ibu. Tapi orang yang jatuh cinta pasti akan berkorban. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Jadi itu bukan sekedar slogan Bapak Ibu, bukan sekedar statement yang mengatakan aku cinta padamu, bukan. Tapi ada satu perbuatan yang luar biasa dan dinyatakan dan bisa kita lihat. Ada banyak cerita atau kisah cinta di muka bumi ini. Setuju ya Bapak Ibu? Ada cerita fenomenal yang sampai hari ini mungkin orang-orang masih ingat. Ada satu cerita Romeo and Juliet. Itu cerita romantis Bapak Ibu, tapi itu fiksi. Apa yang diceritakan di sana, ada dua manusia atau sepasang saya katakan, mereka saling mencintai tapi tidak direstui oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dua keluarga besar ini perang besar pada zaman itu. Sehingga cerita apa yang terjadi, si wanita ini karena dilarang untuk menikah dengan si laki-laki ini, dia minum racun. Tapi aneh bin ajaib, racun itu ada tengah waktunya. Saya baca cerita ini, beberapa jam kemudian reaksinya akan hilang dan si korban akan hidup kembali. Ternyata zaman dulu hebat juga ya racunnya. Saya berpikir seperti itu. Mereka dipisahkan oleh jarak supaya tidak bertemu. Si wanita mau minum racun pada waktu itu. Tapi dia berharap pada waktu dia sembuh atau hidup kembali akan menjumpai pasangannya. Singkat cerita apa yang terjadi?
Si laki-laki ini ditinggalkan. Pada waktu dia mendengar si wanita ini mati bunuh diri, singkat cerita karena begitu besar cintanya kepada pasangannya, dia minum racun benaran. Apa yang terjadi? Si laki-laki ini mati benaran, Bapak Ibu. Dan terdengarlah si wanita ini hidup kembali, dia sadar kembali, dia hidup. Dan dia mendengar bahwa si laki-laki itu minum racun benaran. Singkat cerita, wanitanya pun minum racun benaran. Akhirnya mereka berdua meninggal. Apa yang ending ceritanya adalah kedua belah keluarga ini menjadi unity, baik kembali. Karena cinta manusia, sekalipun jalannya sama. Ada satu kisah juga, Bapak Ibu pernah dengar gedung Taj Mahal ya? Nah ini kisah benaran, karena gedungnya ada. Itu adalah cinta seorang suami kepada istrinya. Karena begitu cintanya dia kepada istrinya meninggal. Dia punya kekayaan luar biasa. Dia bangunlah gedung Taj Mahal untuk mengenang istrinya. Dari semua kisah tadi adalah begini. Kita bisa mati, kita bisa mengorbankan hidup kita untuk seseorang yang kita cintai. Setuju ya? Kita setuju sampai di sini. Tapi pertanyaannya adalah, kita mau mati gak dengan orang yang bajingan? Atau mungkin orang yang mengkhianati kita? Gak gampang Bapak Ibu. Kita berandai-andai seandainya pasangan kita berkhianat. Pertanyaannya, mungkin kita bisa masih ampuni, mungkin kita bisa masih memaafkan. Tapi pertanyaannya, mau gak mati buat dia? Itu pertanyaan yang berbeda. Tapi ada satu pribadi yang luar biasa, yang dia mau mati pada waktu kita masih berdosa. Dia mau mati pada waktu kita sedang berdosa. Pertanyaan di tempat ini Bapak Ibu, siapa di sini yang hari ini tidak pernah buat dosa lagi? Atau setelah kita menjadi orang percaya, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita berhenti buat dosa? Ada Bapak Ibu? So pasti tidak ada. Bahkan saya percaya keluar dari gedung ini kita pasti sudah ditunggu oleh dosa. Tapi yang aneh bin ajaib, Yesus mati pada waktu kita masih berdosa. Mari kita buka Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Setiap kita ini adalah pribadi-pribadi yang layak untuk tidak diampuni. Mungkin kita merasa berpikir kita lebih baik dari orang lain karena kita rajin beribadah. Mungkin kita berpikir kita lebih baik dari orang lain karena kita nggak pernah buat salah. Tapi tahukah Bapak Ibu, pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, kutuk atau akibat dosa itu akan turun sampai ke generasi kita. Karena itu adalah sifatnya dosa. Nah pertanyaannya adalah, siapakah pribadi yang mau menggantikan kita untuk semua itu? Yesus, pribadi yang mau menggantikan. Katakan amin. Amin. Poin yang pertama saya mau katakan begini, salib Kristus itu adalah menyatakan atau bukti bahwa kasih Kristus itu nyata. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah salib Kristus memulihkan hubungan. Saya ulangi, salib Kristus memulihkan hubungan. Hubungan siapa Bapak Ibu? Hubungan kita dengan Bapa. Benar ya? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia dibuang dari Taman Eden. Tahukah Bapak Ibu apa hal yang terberat yang dialami oleh Adam? Ini konsekuensi dosa dan kita alami hari ini. Saya begitu berimajinasi. Kenapa saya katakan berimajinasi? Kalau Bapak Ibu baca Kejadian sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, setiap hari Tuhan itu bercakap-cakap dengan dia. Seperti saya dan Bapak Ibu ketemu muka dengan muka. Indah kan? Indah. Tapi pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, dia diasingkan, diusir keluar dari Taman Eden. Yang disesalkan adalah bukan Adam tidak bisa makan. Yang disesalkan adalah Adam bukan tidak bisa jalan-jalan atau tidak hidup lagi. Yang
disesalkan adalah dia dijauhkan dari hadirat Tuhan. Kita nggak bisa ketemu Tuhan lagi muka dengan muka. Makanya pada waktu Musa ngomong sama Tuhan, tunjukkanlah wajahmu kepadaku supaya aku bisa melihat. Tuhan bilang apa? Pada waktu kau melihat aku akan hapus. Begitu kudusnya Allah. Seorang pribadi yang namanya Adam diperkenankan untuk bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Tapi kemuliaan itu dia gantikan dengan sesuatu yang sia-sia. Itu adalah penyesalan Adam. Dia dijauhkan dari hadirat Tuhan. Makanya Bapak Ibu, hadirat Tuhan itu yang paling penting dari segala-galanya. Kenapa saya bilang paling penting? Ada satu tokoh di Alkitab namanya Daud. Mari kita buka Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 ayat 13. Salah ya? Oke. Nanti coba dicari. Dikatakan seperti ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kenapa Mazmur ini keluar? Kalau Bapak Ibu lihat perikopnya, itu pada waktu Daud itu jatuh di dalam dosa. Dia seorang raja, tiba-tiba dia kepleset. Saya mau katakan, saya selalu garis bawahi begini. Dimanapun kita berada, kita berpotensi untuk jatuh. Tapi Alkitab saya renungkan dan saya pelajari begini. Tidak pernah dituliskan bahwa pada waktu Daud di padang gurun dia kepleset. Tidak pernah dituliskan di Alkitab waktu Daud itu mengembalakan kambing domba, pada waktu dia menjadi pribadi yang tidak dilihat orang, dia tidak pernah buat salah di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu dia jadi raja, ada di istana, kesalahan demi kesalahan dia buat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bilang seperti ini. Tuhan, semuanya boleh Tuhan ambil. Kerajaan ini kalau Tuhan mau ambil, ambil. Kekayaan itu kalau Tuhan mau ambil, ambil. Tapi satu hal ya, Tuhan tidak boleh ambil. Jangan ambil rohmu daripada. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kenapa Daud begitu terobsesi? Karena dia tahu, pada waktu saya dijauhkan dari hadirat Tuhan, semuanya akan hancur. Gimana sih rasanya hadirat Tuhan Bapak Ibu? Pada waktu engkau doa, pada waktu kita berdoa, kita nggak ngerasa Tuhan lagi. Pada waktu kita berdoa, kita nggak ngerasa ini Tuhan atau hantu. Kita udah flat aja. Kenapa? Karena itu sudah jadi rutinitas. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali waktu kita ketemu dengan Tuhan, kita masih bisa menangis? Bukan karena banyak pinjam kita, bukan karena banyak pinjaman kita, bukan terlalu banyak beban kita, tapi karena apa? Karena mengasihi, karena cinta. Efesus 2:13 sampai 16. Efesus 2:13 sampai 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah melumpuhkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dengan Allah, dengan pencipta, dengan Bapa itu terpisah. Pertanyaannya, bagaimana untuk menyatukan kedua hubungan tadi? Harus ada juru damai Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, harus ada pengacaranya, harus ada lawyernya yang menjadi penjembatan bagi kita. Nah pertanyaannya adalah,
bukan sekedar juru damai, tapi juru damai ini dia harus mati untuk menggantikan kita. Tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya penebusan dosa. Setuju Bapak Ibu? Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Artinya dosa itu serius. Mungkin sebagian orang berpikir seperti ini Bapak Ibu. Neraka itu siapa yang kuasai? Saya dulu sempat berpikir seperti itu. Mungkin saya saja yang berpikir, nggak tahu Bapak Ibu. Saya berpikir pada waktu seseorang masuk ke dalam neraka, dia disiksa di sana yang siksa iblis. Ternyata bukan Bapak Ibu. Di neraka bukan iblis yang siksa kita, karena iblis pun disiksa di sana. Karena neraka itu dipersiapkan untuk tempat bagi orang yang jauh dari hadirat. Karena tempat di neraka itu ada ratap dan gertak tinggi. Tidak ada di sana yang namanya yang enak, karena iblis pun disiksa. Pada satu ketika, pada waktu Tuhan Yesus berjalan-jalan, ada orang gila. Dan di dalam tubuh orang gila ini apa? Ada banyak setonnya, ya, ada banyak iblisnya. Saking banyaknya makanya dikatakan di legion. Singkat cerita, pada waktu Tuhan menghardik, iblis bilang, waktuku belum tiba. Artinya belum tiba masanya iblis disiksa. Sehingga dia minta untuk dipindahkan kepada babi. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, berbicara jauh dari Tuhan itu bukan berbicara jauh. Pada waktu kita menjadi seteru Allah, jangan berpikir Bapak Ibu, biasa kok. Saya jalan dengan kekuatan saya biasa kok. Tuhan masih hidup, Tuhan masih kuat, bisa makan, uangnya ada, pekerjaan bagus. Tapi dengar Bapak Ibu, ada satu masa, ada satu ketika kita akan seperti orang kaya yang bodoh. Kenapa orang kaya yang bodoh? Dia sudah kaya, tapi dia lupa dia butuh Tuhan. Sehingga dia bilang sama hatinya, tenanglah jiwaku, ada padamu harta yang banyak, yang berlimpah. Tapi tahukah Bapak Ibu, tiba-tiba malam malaikat datang, hari ini nyawamu akan dicabut daripada tubuh. Saya mau katakan, tidak ada yang bisa dipegang di muka bumi ini selain Kristus. Katakan amin. Amin. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia menggantikan persetubuhan itu dan dia pikul di dalam hidupnya, di dalam tubuhnya sebagai manusia. Supaya apa? Supaya kita mengalami perjumpaan, mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Bapa, dengan Tuhan pemilik semesta ini, pertanyaannya, siapakah kita yang mau berseteru dengan orang lain? Jadi kalau masih ada hubungan yang tidak baik, hari ini diperbaiki Bapak Ibu. Hari ini diperbaiki. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seteru Allah. Tanpa salib Kristus tidak ada pemulihan dan keselamatan, tetapi kebinasaan yang kekal. Karena itu kita butuh salib Kristus. Nah, Bapak Ibu, mari coba kita buka 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dengar baik Bapak Ibu, bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, salib itu adalah satu kebodohan. Makanya ada orang bilang seperti ini di luar kita ya, yang tidak percaya. Kok bisa sih Tuhan mati digantung? Gak ada cara yang terhormat. Karena tahu gak Bapak Ibu, pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita terkutuk. Ngerti ya terkutuk Bapak Ibu? Apa yang kita kerjakan itu tidak akan jadi. Apa yang kita lakukan gak akan terjadi, namanya terkutuk. Kalau di zaman dulu ada namanya, kalau orang tua lagi marah sama anaknya. Kalau di dalam Sumatera nggak tahu ya, cerita si Mardan Bapak Ibu tahu ya? Kenapa dia bisa mati dengan cara yang tragis? Karena dikutuk orang tuanya. Sama dengan maling bunda. Jadi perkataan kutuk itu mematikan Bapak Ibu.
Jadi kita manusia terkutuk. Tapi karena salib Kristus kita diselamatkan. Karena salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen jangan malu. Satu ketika Bapak Ibu, saya pernah masih muda dulu, masih SMA. Jadi tiba-tiba saya pulang dari Baligin menuju kota Medan. Saya sekolah di sini. Apa yang terjadi? Sampailah di kota Siantar. Bapak Ibu, kalau misalnya kita mundur mungkin 15 tahun yang lalu, Siantar itu kan cukup horor ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kalau misalnya kita berhenti di terminal, ada yang jual-jual apa ya, kata-kata silang atau buku. Kalau dilempar kita pegang wajib bayar. Kalau nggak habis kita disikat. Ya kan? Singkat cerita Bapak Ibu, tiba-tiba datanglah yang jual buku-buku begitu. Saya lagi di mobil. Ya. Saya sudah melayani Bapak Ibu. Tiba-tiba dia lempar Alkitab. Tapi sebelum dia lempar Alkitab, dia bilang seperti ini. Kamu Kristen atau Islam? Begitu lah kira-kira. Tapi saya tidak jawab apa-apa. Dia lempar Alkitab. Waktu dia lempar Alkitab, saya tidak pegang Bapak Ibu. Tapi hari itu seperti begini. Waktu saya pergi keluar, dia lempar TTS. Saya pegang. Dia minta uang. Terakhir saya bilang, saya tidak punya uang. Saya mau digebukin hari itu. Saya keluar dari mobil, saya ditarik sama mandor mobil ini tadi. Saya dibawa ke rumah makan. Terakhir berantem hari itu. Singkat cerita apa yang terjadi Bapak. Setelah makan, kita pulang berangkat. Sampai di lampu merah. Bapak Ibu kalau lihat, kalau misalnya kita dari Paluasan, simpang lampu merah, belok mau ke Medan tadi ya. Kita dicegat di situ, mereka ramai. Turunkan dia, keluarkan dia. Wah, dalam hati saya matilah Tuhan. Matilah saya hari kira-kira seperti itu. Mereka udah beringas, mobil sudah dipukulin. Puji Tuhan Bapak Ibu, untuk ada polisi 2 orang ada di sini. Polisi bilang cepat bawa selamatkan penumpang biar kami yang urus. Supirnya langsung lari. Tapi tahu Bapak Ibu, sepanjang perjalanan saya nangis. Karena kenapa? Seringkali di masa-masa tertekan, di masa-masa bersuara, pada waktu tanya siapakah engkau, kita tidak mengakui Yesus di dalam hidup. Kita terkadang malu untuk mengakui Yesus. Bapak Ibu, kita punya komunitas masing-masing, kita punya pergaulan pekerjaan masing-masing. Tapi pertanyaannya, adakah Kristus Yesus kita nyatakan di sana dengan bangga? Jadi pagi waktu saya doa, Tuhan, seringkali kita lupa untuk menunjukkan, untuk menyaksikan bahwa Kristus yang kepadanya kita beribadah itu adalah Allah yang dahsyat. Apalagi kita minoritas Bapak Ibu. Tapi hari ini Kristus yang kepadanya kita beribadah akan mengakui kita kepada Bapa pada waktu kita mengakui Dia di hadapan semua orang. Dia menjadi juru damai bagi kita supaya apa? Memulihkan hubungan kita yang rusak. Poin yang ketiga yang saya akan sampaikan, salib Kristus memberikan akses kepada kita untuk berjumpa dengan Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu zaman perjanjian lama, setiap kali kita ingin menghadap hadirat Tuhan, kita harus melalui perantara. Apa perantaranya? Imam. Yang kedua adalah, setiap kali kita ketemu dengan Tuhan, kita harus bawa korban. Bawa Bapak Ibu, Korban bakaran. bawa lembu, sapi, kambing, domba. Pertanyaannya adalah, kalau di zaman sekarang ini kita datang beribadah ke hadirat Tuhan, bawa kambing, lembu, sapi, domba, gedung ini tidak ada. Minimal satu keluarga satu. Di sini berapa kakak Bapak Ibu? Saya percaya di bawah akan penuh dengan lembu, sapi, domba, dan kambing. Kenapa saya mau katakan? Pasca itu berbicara tentang korban Bapak Ibu. Ini garis bawah. Jangan pernah seorang pun datang ke hadirat Tuhan tanpa dengan persembahan. Jangan datang ke hadirat Tuhan tanpa dengan tangan hampa. Karena
persembahan itu, ibadah itu, Paskah itu berbicara tentang korban. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, seorang budak yang hari itu akan merdeka, Tuhan mau bangsa Israel itu datang ke padang gurun. Ngapain Bapak Ibu? Beribadah. Tapi waktu mereka beribadah, mereka lihat apa? Lihat mujizat di sana. Saya mau garis bawahi begini. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi. Di muka bumi ini, apa sih kisah yang paling menyenangkan? Mungkin perang dunia pertama, Hiroshima Nagasaki dibom atom, habis. Indonesia apa yang terjadi? Mungkin kota Medan lah, tsunami 2004. Mungkin itu menyeramkan. Tapi ada satu kisah yang menyeramkan dan hari ini masih diingat oleh bangsa Mesir. Apa itu? 10 tulah terjadi di sana. Dan itu mereka tidak pungkiri sampai hari ini. Tulah pertama sampai 9 semuanya terjadi begitu mulus. Firaun masih berkeras hati. Tapi tulah ke-10 ini yang luar biasa. Ada kematian Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan dalam satu kota, dalam satu negara, anak sulung mati bersamaan semuanya. Tidak ada penghiburan di sana Bapak Ibu, karena semuanya berduka. Gak tahu mau hibur siapa. Begitu menyeramkan, begitu menakutkan bagi bangsa Mesir. Tapi berbeda dengan bagi bangsa Israel. Tuhan luputkan mereka. Nah, Tuhan bilang, bawa bangsaku, umatku ke padang gurun untuk beribadah. Maka Firaun melepaskan bangsa Israel dan mereka beribadah di sana, berjumpa dengan Tuhan. Dengan apa? Kalau Bapak Ibu baca kisah ini, ada satu kutipan atau satu kalimat yang luar biasa. Menurut Bapak Ibu, budak itu punya harta atau tidak? Punya uang atau tidak? Budak tidak punya hak untuk hidup, tapi dia hidup. Tapi pertanyaannya pada waktu Paskah, bangsa Israel dilepaskan dari tanah Mesir. Luar biasa. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan bangsa Mesir untuk bermurah hati kepada mereka. Jadi pada waktu mereka minta apapun, dikasih. Saya mau katakan, Paskah itu berbicara tentang kemurahan. Hari-hari ini kalau kita berkekurangan, mintalah. Karena hari-hari Tuhan sedang mencurahkan kemurahan. Kemurahan. Bapak Ibu lihat gereja ini, banyak hal yang perlu dibenahi. Berbicara tentang membangun gereja, aduh luar biasa Bapak Ibu. Saya lama di Departemen Aset, saya ngerti hitung-hitungannya. Gak murah Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan beri yang terbaik. Amin. Amin. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Lewat kematian Kristus di kayu salib, Dia bukan sekedar memperdamaikan kita, Dia bukan sekedar menunjukkan kasih-Nya kepada kita, tapi Dia membuka jalan yang baru bagi kita untuk ketemu dengan Bapa. Bapak Ibu, bukan jalan alternatif, bukan. Tapi Yesus sedang membuka jalan yang baru yang tidak pernah ada dan manusia tidak bisa buat. Dia buka jalan lewat dirinya supaya kita ketemu dengan Bapa. Sehingga apa? Yesus berkata seperti, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Pepatah mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Iya, saya setuju. Tapi untuk ketemu dengan Bapa cuma satu jalannya, Tuhan Yesus. Jangan pakai jalan yang lain. Jangan pakai jalan alternatif. Tidak ada Bapak Ibu. Hanya di dalam Yesus. Kematian Kristus tidak hanya menyelamatkan kita dari kematian atau kebinasaan, tetapi Kristus membuka jalan yang baru bagi kita sehingga kita diberi akses untuk berjumpa dengan Bapa, ketemu dengan Bapa. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Saya akan tutup di sini Bapak Ibu.
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, lewat salib Kristus, kita diberi akses untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak ada lagi perbedaan pelataran ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Semuanya satu di dalam Kristus. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita bisa langsung minta sama Bapak di surga. Tidak harus melalui pendeta Bapak Ibu. Kita punya hak, punya akses. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. 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 Kristus adalah dasar atau jaminan bagi kita untuk berharap akan janji Bapak. Bapak Ibu, saya ingat pada waktu Abraham itu diberikan janji dia akan punya anak. Pertanyaannya, pada waktu dia dengar janji itu dia punya anak apa belum Bapak Ibu? Belum ya? Kapan dia punya anak Bapak Ibu? Setelah umur 100 tahun genap, baru dia punya anak. Tapi pertanyaannya, sekalipun dia tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap juga. Kalau sekarang Bapak Ibu kita sudah ada dasar untuk berharap. Apa dasar kita untuk berharap? Yesus. Yesus adalah dasar kita untuk berharap. Berharaplah kepadanya. Karena waktu kita berharap kepadanya, kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan berharap kepada manusia. Hari-hari ini Bapak Ibu dengar baik. Semakin kita berharap kepada manusia, maka kita akan semakin kecewa. Karena zaman ini semakin jahat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dengar baik. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Kemana kita harus berharap Bapak Ibu? Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekalipun hari ini doamu belum dijawab Tuhan, sekalipun hari ini pengharapanmu belum digenapi, kerinduan hatimu belum digenapi, saya renungkan Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan bilang seperti ini? Janji Tuhan itu iya dan amin. Iya dan amin. Hari ini belum terjadi, tapi pasti terjadi. Setuju nggak? Setuju nggak? Cara pandang orang Indonesia itu berbeda dengan cara pandang orang Israel. Mereka itu menganggap seperti ini. Pada waktu firman itu dilepaskan, firman itu jadi. Firman itu sudah terjadi, walaupun belum terlihat oleh mata. Kalau kita kan beda ya. Kalau belum melihat dengan mataku, aku tidak akan percaya. Kebanyakan orang Thomas ya. Banyak Thomas di bangsa itu. Tapi saya mau katakan, jadilah seperti perwira Kapernaum. Sepatah kata saja kamu katakan, maka hamba itu akan sembuh. Dia sudah lihat hambanya sembuh atau belum Bapak Ibu? Belum dilihat. Tapi waktu dia katakan seperti ini, Yesus bilang apa? Belum pernah aku temukan di Israel iman seperti ini. Tuhan mau kita seperti itu Bapak Ibu. Belum kita lihat, kita katakan, Tuhan saya percaya. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti bela saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala. Pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah satu karya, adalah satu bukti nyata bahwa Allah itu serius dengan setiap kita Bapak. Mungkin ada banyak pengorbanan di muka bumi ini yang dunia catat. Tapi ada satu pengorbanan, bukan hanya dunia ini yang mencatat, tapi surga juga mencatat. Pada waktu Kristus mati, naik ke kayu salib, dia membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Lebih daripada apapun di muka bumi ini.
Biarlah hari ini kita belajar untuk mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan lebih daripada apapun. Mungkin uang kita banyak, mungkin kita diberkati, pekerjaan kita baik-baik saja. Tapi saya mau katakan, itu tidak bisa menjadi pegangan hidup kita. Semuanya bisa datang dan pergi, tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggal kita. Dia berkuasa di bumi bahkan di surga, Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami mau katakan terima kasih buat darah-Mu yang mahal, yang sudah menebus kami dari kebodohan kami, dari kejahatan kami, dari pemberontakan kami. Tuhan, kami akui Tuhan, Engkau mengasihi kami. Ajari kami untuk mulai mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik meterangkan firman-Mu di dalam hidup setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam kebenaran demi kebenaran. Iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami semakin hari semakin bergiat untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak. Berkati setiap umat-Mu, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Berkati berlimpah-limpah. Berkati setiap anak-anak kami yang studi, yang sekolah, yang kuliah. Kami tidak akan kekurangan yang baik dari Tuhan. Kami tidak akan meminta-minta, tapi kami akan memberi pinjaman bagi banyak orang. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan. Dan puji dan nama Tuhan, bagi-Mu segala kemuliaan, hormat, syukur. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, mari kita diberkati bersama-sama, katakan amin.